Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Minggu ini kita memasuki minggu eksposisi. Kita akan melanjutkan eksposisi dari surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus, hari ini kita membahas ayat kedua sampai pasal kedua, ayat 1 sampai ayat 8. Ya, saya ambil dari TB2. Ya, saya ambil dari TB2, karena itu bagi Bapak Ibu bisa mengikuti di layar. Ya, kita baca bersama-sama perlahan-lahan saja. 1, 2, 3. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita kembali mengingat akan latar belakang. Ya, karena kemarin diselingi beberapa minggu tidak eksposisi. Baru sekarang lagi mungkin sebagian ada yang lupa, atau mungkin ada yang belum menghadiri ibadah eksposisi ketika kita membahas surat 1 Petrus di perikop-perikop yang sebelum kita bahas saat ini. Ya, tentu sebagai latar belakangnya ini Rasul Petrus menulis surat kepada orang-orang percaya baru. Ya, orang-orang percaya baru yang tersebar di daerah-daerah yang sekarang termasuk di wilayah Turki modern. Kita bisa baca di pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan dengan spesifik kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, ini daerah-daerah kalau sekarang di daerah Turki, negara Turki. Dan mayoritas di antara mereka penerima surat ini adalah orang-orang Kristen baru, ya, yang baru menjadi percaya, dan mayoritas diantaranya berlatar belakang bukan Yahudi, ya, jadi bukan Yahudi asli. Nah, maka di sini kita melihat bagaimana Tuhan juga membawa Rasul Petrus dari yang tadinya hanya melayani di wilayah Israel, tetapi kemudian dia juga menjangkau orang-orang yang latar belakang non-Yahudi atau non-Israel. Jadi Tuhan juga memakai Petrus untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan melalui suratnya ini kalau kita baca keseluruhannya bagaimana Petrus ingin mengencourage, memberikan motivasi dan dorongan kepada orang-orang yang baru percaya. Kenapa? Karena ini mereka double minority. Kenapa double minority? Double minoritas? Karena yang pertama, mereka memang minoritas di daerah itu, orang Kristen, ya. Sebagai orang Kristen, itu minoritas yang pertama. Minoritas yang kedua, mereka bukan berasal dari keturunan Israel asli, ya. Jadi double minoritas.
maka mungkin sebagian, bukan mungkin, memang benar, ya. Tentu sebagai minoritas secara agama, mereka berada di bawah tekanan. Terutama karena zaman itu belum mengenal hak asasi manusia. Ya, kita baca keseluruhan surat ini, kita akan membaca nanti ada permasalahan antara budak dengan tuannya. Ya, karena di masa-masa awal kekristenan, mayoritas orang Kristen adalah golongan budak. Karena apa? Karena diberikan pengharapan akan pembebasan, dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa, ya, maka itu menjadi satu harapan. Karena hidup mereka penuh dengan belenggu, hidup mereka diatur oleh kekuasaan yang begitu menekan, dan seorang budak tidak punya hak asasi, ya. Budak itu disamakan dengan benda yang bisa diperjualbelikan, yang bisa dibunuh tanpa tuan dan nyonyanya harus kena hukum pidana, ya. Maka ketika ada ajaran tentang Injil yang membebaskan, yang egaliter, tidak memandang kamu budak, kamu tidak layak menjadi pengikut Kristus, maka banyak sekali orang-orang miskin, para budak yang menerima Injil dengan penuh sukacita. Ya, karena itu mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang terpilih. Baca di pasal 1. Ya, baca di pasal 1. Mereka dinyatakan sebagai orang terpilih. Dan Rasul Petrus membandingkan bagaimana mereka, walaupun mereka bukan orang berlatar belakang Israel ataupun Yahudi, mereka tetap bangsa pilihan Allah. Jadi Rasul Petrus yang orang Yahudi, orang Israel asli, kemudian menjadi murid Kristus, membandingkan bagaimana bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan Allah dibandingkan dengan orang-orang Kristen yang baru menjadi percaya, mereka juga adalah bangsa pilihan Allah secara rohani. Maka ketika Tuhan memilih bangsa Israel, kemudian bangsa Israel dibawa keluar daripada perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, demikian juga orang-orang percaya baru itu yang mengalami hidup penuh dengan kesulitan dan penderitaan, mereka juga dibandingkan atau diibaratkan sedang menjalani perjalanan rohani kepada tanah perjanjian, kepada surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan itu diharapkan bisa membuat mereka memiliki ketahanan di dalam menjalani realita kehidupan. Ya, nanti di pasal-pasal berikutnya dibilang seorang budak juga tetap harus menghormati tuannya. Ya, bukan karena Injil membebaskan lalu mereka memberontak. Ya, mereka memberontak bahkan mungkin balas dendam atas segala kejahatan tuan di dunia yang telah memperlakukan mereka dengan buruk. Enggak gitu. Dibilang pakai cara Kristus yang out of the box, mengasihi, maka juga hormati tuanmu, hormati otoritas yang ada di atas. Walaupun mereka bukan pengikut Kristus, walaupun mereka memperlakukan murid-murid Kristus dengan buruk, dengan kejam, tapi tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah tujuan dari Rasul Petrus menulis surat kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai tempat yang telah kita baca tadi. Nah, ini yang menjadi tema kita tadi di ayat 6. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Ya, tentu tidak akan dipermalukan. Yang sering adalah Yesus yang kita permalukan. Ya, Yesus yang kita permalukan. Nah, pertanyaan simpel. Mengapa orang percaya tidak akan dipermalukan? Ini percaya kepada Yesus ya. Kenapa? Tentu jawabannya sederhana. Ya, di dalam perikop yang kita baca tadi, ada dua hal setidaknya yang membuat mengapa orang yang percaya kepada Yesus, walaupun di dunia mereka mungkin tidak mendapatkan posisi yang tinggi, tidak memiliki ekonomi yang kuat, ya, tidak memiliki status sosial yang terhormat, tetapi mereka tidak akan dipermalukan. Ya, mereka tidak akan dipermalukan. Yang pertama, karena mereka dilahirkan dan ditumbuhkan di dalam Kristus. Ya, istilah digambarkan sebagai bayi yang baru lahir, ini sudah disebut sejak di pasal 1. Ya, pasal 1 ayat 3 dikatakan demikian.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Nah, kebangkitan Yesus ini juga kaitan nanti dengan poin yang kedua, ya, kebangkitan. Maka nanti ada disebut dengan batu hidup, ya. Sejak kapan ada batu hidup? Ya, mau diambil batunya lari. Ya, ini kata kiasan. Karena apa? Dibandingkan dengan Kristus yang mati kemudian bangkit untuk mengalahkan maut. Ya, di sini konsepnya jelas. Bagaimana orang percaya itu dilahirkan kembali secara rohani. Maka ketika baru dilahirkan, dia digambarkan sebagai bayi. Dan di sini istilah Yunani itu ada bayi yang sudah beberapa waktu lahir, katakanlah sudah bisa ini itu, sudah mulai merangkak dan lain sebagainya. Ya, sudah mulai belajar mama gitu ya. Nah, ini dengan tepat Rasul Paulus memilih istilah bayi yang baru lahir, newborn baby, ya. Maka seorang bayi yang baru lahir, dia tidak bisa tidak, dia membutuhkan, bahkan terjemahan NIV mengambil istilah crave, ya, sangat membutuhkan atau begitu mendambakan, ya. Ini pakai kata yang sama ketika pemazmur mengatakan seperti rusa yang haus merindukan air, ya. Ini bukan sekedar orang mau minum karena haus biasa, tapi ini seekor rusa yang dikatakan mendambakan air, dia benar-benar sedang dalam kondisi kehausan. Apalagi ini digambarkan sebagai bayi yang baru lahir. Apakah ada di antara anak dari Bapak Ibu atau Bapak Ibu diceritakan waktu bayi dulu lahir 3 bulan gak minta minum, gak minta susu, ya? Atau mau dikasih susu ASI lalu menolak, minta daftar menunya dulu, ya? Mau Milo dinosaur yang gede gitu ya, atau cappuccino, ya enggak. Bayi itu enggak milih, dan dia tahu yang dia butuhkan hanya satu, dikasih pun dia minum, dia enggak pakai tanya-tanya. Dia dengan kepercayaan yang penuh, dia tahu itu adalah yang terbaik. Ya, ketika seorang bayi diberikan kesempatan untuk IMD, ya kata orang kesehatan, inisiasi menyusui dini. Ya, sejak awal langsung diberikan ASI. Bayi akan terus mencari puting dari mamanya untuk apa? Mendapatkan air susu yang murni. Dan memang itu yang terbaik bagi dia. Dan orang percaya yang lahir baru, yang sudah dilahirkan di dalam Kristus melalui Roh Kudus, maka dia juga amat sangat membutuhkan dan hanya membutuhkan Kristus dan firman. Ya. Itu maksudnya susu yang murni dan rohani. Kata susu ini berbeda maknanya dengan susu yang dibahas di 1 Korintus maupun di Ibrani. Ketika Rasul mengatakan kamu hanya bisa minum susu, tidak bisa makan makanan keras. Itu sedang menunjukkan ada orang-orang Kristen yang sudah menjadi Kristen tetapi belum dewasa di dalam iman. Maka kata susu di situ berkonotasi negatif. Tetapi susu di sini berkonotasi positif, amat sangat dibutuhkan. Karena apa? Konteksnya bayi yang baru lahir, tidak perlu makanan pendamping lainnya. Ya, maka itulah nutrisi yang paling dibutuhkan dan hanya itu cukup. Ya. Begitu juga ketika kita dilahirbarukan, hanya Kristus yang kita kenal melalui firman Tuhan yang hidup. Hanya inilah menjadi nutrisi rohani yang cukup bagi kita di dalam hal kerohanian. Di dalam hal kerohanian, bukan berarti nanti ekstrim, ya. Ketika saya di satu tempat pelayanan dulu, sebelum saya pelayanan gereja, di dunia pelayanan sosial, ya ada pemuka agama mengatakan nggak perlu ke sekolah umum, ya. Dikatakan itu tidak membawa ke surga, sini aja belajar agama. Belajar agama di tempat pemuka agama tersebut. Nanti sama levelnya bagusnya dengan orang-orang yang di sekolah dunia. Ya, sekolah dunia maksudnya SD, SMP, SMA itu sekolah dunia. Ya, jadi sekolah akhirat saja.
Nah, tentu tidak demikian maksudnya. Di dalam hal kerohanian hanya kitab suci, hanya firman Kristus yang hidup dan yang menghidupkan, yang kita butuhkan sebagai makanan rohani kita. Ya. Dan berikutnya yang kedua, apa yang membuat orang percaya tidak akan dipermalukan? Dimulai ayat keempat tadi, ayat kelima, ayat keenam, disebutkan bahwa karena kita dibangun di atas Kristus sebagai batu hidup yang menjadi batu penjuru. Ya, Kristus digambarkan sebagai batu hidup yang menjadi batu penjuru. Ya, di ayat keempat dikatakan, datanglah kepada Dia, yaitu Kristus. Batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ya, jadi Kristuslah batu hidup. Kenapa? Karena Dia telah mengalahkan kematian. Di pasal 1 ayat 3 tadi dikatakan, Dia bangkit, Dia hidup kembali. Dia mengalahkan maut. Karena itu Dia menjadi batu penjuru. Bukan batu penjuru yang mati, tetapi menjadi batu penjuru yang hidup. Dan orang-orang percaya dikatakan di ayat berikutnya, di ayat kelima dikatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya, ini sebuah ilustrasi. Bagaimana tadi ada orang-orang yang tidak berlatar belakang Yahudi dan bukan orang Israel asli pun dikatakan sebagai bangsa pilihan Allah. Ya, dan mereka dikatakan juga imamat yang rajani, tapi itu dibahas di minggu-minggu yang akan datang ketika kita membahas ayat 9 dan ayat ke-10. Kita kembali kepada tema kita, mengapa tidak dipermalukan? Atau kita bertanya, mengapa, apa yang membuat kita malu? Ya. Apa yang membuat kita malu? Ya. Di sini dikatakan, di ayat 1 dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ya, kalau kita lihat di bahasa asli ini sebenarnya bukan kata kerja, tetapi anak kalimat, partisip. Ya, ini masih bagian dari perikop sebelumnya di pasal 1 ketika dikatakan ayat ke-23, kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Maka ini kalau mau diterjemahkan secara langsung dari bahasa Yunani bisa dibuat begini. Kamu telah membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Maka sebenarnya ketika orang sudah dilahirbarukan, maka tidak berhenti di situ. Maka yang disebut dengan diselamatkan oleh anugerah Tuhan, itu bukan hanya terjadi di 1 menit atau 1 detik atau 1 hari saja. Tetapi ini adalah sebuah paket komplit. Ketika Tuhan memanggil orang yang telah dipilihnya, di pasal 1 juga disebutkan. Kamu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Pasal 1 ayat 20. Orang yang dipilih Tuhan, orang itu akan ditarik oleh Tuhan kepada kebenaran. Sehingga pada satu ketika dia disadarkan bahwa dia adalah orang berdosa. Kemudian dia diubahkan, maka keselamatan diberikan, bukan berarti orang itu yang megang-megang keselamatan. Tidak. Tetapi orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan itu, ya istilah keselamatan ini menarik. Telah, sedang, dan akan. Ya. Ada istilah already but not yet. Kita sudah diselamatkan, sudah. Tapi belum kepada kegenapannya. Maka orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia harus hidup di dalam pertumbuhan. Inilah yang disebut tadi, kenapa kita digambarkan seperti bayi yang baru lahir. Karena begitu percaya kepada Tuhan, harus bertumbuh. Harus bertumbuh.
bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus sebagai Tuhan. Tentu tumbuh di sini menyangkut kognitif, iya juga. Tetapi juga di dalam karakter, di dalam kepribadian kita. Tidak bisa tidak. Orang yang dilahir barukan semakin hari harus hidup semakin saleh. Semakin hari harus semakin membenci dosa. Ya, jadi mirip seperti tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya sama. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita semakin gandrung kepada firman Tuhan, bukan bosan. Ada orang menjadikan firman Tuhan sebagai obat tidur. Ya, daripada beli obat tidur mahal, mending baca Alkitab. Ya, belum 2 pasal juga udah bangunnya pagi. Ya, ada yang seperti itu. Nah ini sayang. Maka kita perlu bertanya, introspeksi kepada diri kita sendiri. Dan kita periksa ini, jangan-jangan kita sudah menjadi Kristen. Mungkin kita sudah lama sekali ke gereja. Tapi juga masih ada kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah, ya, tipu muslihat, akal-akalan. Ini bagian dari natur manusia. Jadi kalau Martin Luther pakai istilah itu kita dibenarkan, tetapi kita masih tetap berdosa. Berdosa secara aktif. Karena itulah tidak bisa tidak kita perlu anugerah Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan. Walaupun tentu secara status kita setelah dilahirbarukan kita bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Tetapi untuk bisa tidak berdosa pun perlu anugerah Tuhan. Karena itu kita tidak bisa terlalu bangga dan menganggap remeh dosa. Iblis itu sudah sangat berpengalaman. Ribuan tahun bahkan sebelum manusia ada, iblis sudah ada. Maka pengalamannya banyak sekali. Karena itu kita hanya harus bergantung kepada anugerah Tuhan dan kita terus memandang kepada Tuhan. Nah, jangan sampai ada kemunafikan. Nah, kemunafikan ini penyakit orang Kristen juga, ya, supaya kelihatan rohani. Maka kita berlaku seolah-olah kita orang baik. Seolah-olah kita rajin pelayanan. Rajin pelayanannya iya, tetapi munafik atau tidak Tuhan yang tahu. Karena Tuhan bisa melihat, memeriksa sampai kedalaman hati. Maka sikap kita sebagai orang percaya seharusnya ketika kita mempelajari firman Tuhan, maka sebenarnya di saat yang sama kita sedang memberikan diri diperiksa oleh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah alat pemindai yang terbaik. Apakah kita sehat-sehat saja di dalam kerohanian kita. Banyak orang senang ikut PA karena mau tambah pintar, mau tambah tahu istilah-istilah. Ya, ada yang untuk modal untuk berdebat sama orang soal iman. Ya, ada yang untuk hanya memuaskan ilmu pengetahuan karena orang yang suka belajar. Ada orang yang suka sekali belajar. Tetapi itu belum cukup. Firman Tuhan itu harus memindai kehidupan kita. Ada yang bisa diperbaiki. Kalaupun ada yang harus dipotong, dipotong. Ya, kita terbuka kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan lakukan yang terbaik. Kalaupun menyakitkan. Kalau memang itu yang harus dijalani sebagai prosedur supaya saya semakin dewasa. Karena ada dosa-dosa mungkin yang telah berurat, berakar sampai masuk ke sumsum tulang belakang misalnya. Ya, sulit, wah yang ini gak bisa makan obat, ini harus operasi. Maka biarkan Tuhan mengoperasi kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Supaya kita diselamatkan. Nah, berikutnya. Nah, ini yang baik sekali. Makanya saya sekarang pakai Alkitab terjemahan baru 2. Kalau kita pakai terjemahan baru yang pertama, atau TB yang terjemahan 1974, ayat kedua itu dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jadi kata kerjanya jadilah sama seperti bayi. Tetapi di Yunaninya, di bahasa aslinya, kata kerjanya itu dikata ingin. Ya, dikata ingin.
Maka kalau secara sederhana tapi TB2 ini udah bagus ya. Hendaklah kamu selalu menginginkan. Jadi menginginkannya yang kata kerja. Kalau mau dipersingkat lagi, sama seperti bayi yang baru lahir, inginkanlah air susu yang murni. Dan di sini bagus sekali kalimatnya. Olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau kita mau pertajam lagi, dari bahasa asli dikatakan, supaya kamu ditumbuhkan menuju keselamatan. Supaya kamu ditumbuhkan. Jadi bertumbuh juga tidak otomatis karena kita yang berusaha bertumbuh. Ya tentu kita harus berusaha juga, ini paradoks ya. Di satu sisi kita berusaha untuk bertumbuh, baca kitab suci tiap hari, hidup dalam persekutuan dengan orang percaya. Namun di kata aslinya pakai kata ditumbuhkan. Ya, ada peran Tuhan di sana. Ada peran Roh Kudus di sana. Ketika kita bercengkrama dengan kitab suci, kita sedang ditumbuhkan oleh Roh Kudus. Menuju keselamatan. Ini yang tadi, already but not yet. Sudah tapi belum. Ya. Loh, belum apa sudah yang benar? Sudah tapi belum di dalam kegenapan yang seutuhnya. Karena keselamatan yang paling paripurna nanti baru ketika kita kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, ini juga bukan pakai kata jika sebenarnya. Ya. Tapi kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jika ini kayak bisa iya bisa enggak. Ya. Tetapi orang yang sudah dilahirbarukan benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Tentu di sini bisa dua makna. Mengecap itu boleh dikatakan dibandingkan dengan kata mencicipi. Ya. Ada teolog yang mengatakan ini mencicipi, ada yang tidak setuju, lebih tepat menikmati. Ya, tapi saya pikir mencicipi dan menikmati sama-sama tidak ada masalah di dalam dua pilihan kata itu. Tentu kalau kita mengertinya dengan kata mencicipi, maka ya kita di dunia ini sedang mencicipi kebaikan Tuhan. Belum seluruh kebaikan Tuhan diberikan kepada kita. Walaupun kita mungkin dari kecil udah lahir, sentosa, kaya raya, punya papa sultan, ya, punya mami sultan, hidupnya enak, senang, di sekolah terbaik, pokoknya nggak pernah mengalami kesusahan. Itu pun baru mencicipi kebaikan Tuhan. Apalagi kalau kita sering susah, pasti kita baru mencicipi. Belum semuanya, karena full menunya itu nanti di sorga. Ketika tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi air mata, maka kita hidup di dalam damai sejahtera sentosa selamanya. Selamanya, udah gak pakai tahun lagi. Nah maka kehidupan kita di dunia ini masih mencicipi kebaikan Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Maka orang-orang yang menerima surat pertama kali oleh Rasul Petrus, walaupun mayoritas mereka adalah budak, ya, ada yang baru mereka sendiri yang percaya, suaminya belum percaya, tetap harus hormati suami. Ya, begitu juga bagi suami yang istrinya belum menjadi orang Kristen, juga diimbau harus mengasihi mereka. Jangan memperlakukan pasangan dan anak-anak seperti orang-orang bukan Kristen. Ya, karena zaman itu zaman patrilineal, di mana laki-laki begitu dominan, maka wanitanya banyak yang kasihan. Ya, jadi wanitanya hidup di dalam penjajahan oleh laki-laki. Nah, jadi nggak boleh gitu. Orang Kristen, suami-suami Kristen harus mengasihi istrinya dan anak-anaknya. Maka di ayat 4 ini yang tadi disebut, batu yang hidup ini berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Tentu Kristus ditolak oleh banyak orang, bahkan oleh mayoritas orang pada saat itu. Ini adalah perbedaan perspektif. Perbedaan perspektif. Orang Yahudi tidak menerima Kristus karena Kristus tidak memiliki gambaran Mesias seperti yang mereka idam-idamkan. Karena mereka hidup di dalam penjajahan begitu lama dari imperium kepada imperium. Mulai dari Asyur, Babel, Persia, Media, lalu kepada Yunani, ya, kemudian kepada Romawi. Dan saat ini mereka sedang dijajah Romawi, maka gambaran mereka Mesias harus panglima perang seperti Daud. Harus. Maka ketika Yesus bukan seorang panglima perang, mereka tidak menerima. Karena speknya tidak seperti yang mereka idam-idamkan. Nah, seringkali di dalam kehidupan keberimanan kita juga gitu.
Kita punya rencana, lalu kita mengklaim ini pasti kehendak Tuhan. Ya, padahal belum tentu. Belum tentu kehendak Tuhan kita mencapai puncak karir. Belum tentu itu kehendak Tuhan. Ya, mudah-mudahan sih kehendak Tuhan ya. Mudah-mudahan. Belum tentu. Artinya katakanlah kita sebagai orang percaya, kalau kehendak Tuhan harus presidennya orang Kristen. Apakah itu kehendak Tuhan? Belum tentu. Belum tentu iya, belum tentu enggak juga. Ya, tapi kita enggak bisa membuat rencana pribadi lalu kita mengklaim bahwa itu kehendak Tuhan. Nah ini orang yang semakin intim dengan Tuhan akan semakin peka terhadap kehendak Tuhan. Dan yang paling enak, yang paling menyenangkan belum tentu kehendak Tuhan. Ya, jadi Kristus banyak diremehkan. Bahkan Pilatus mencuci tangan. Bahkan orang-orang Yahudi yang sering mendengar khotbahnya dan menyaksikan sendiri mujizatnya dan penerima manfaat bansos yang diberikan Yesus, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan perempuan. Waduh, itu makan sore gratis diberikan, nggak pakai anggaran, ya, dengan mujizat. Mereka menerima keuntungan dari mujizat yang dikerjakan Yesus. Tapi berapa di antara mereka yang percaya? Mereka yang mengeluh-elukan Yesus, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka juga banyak di antara mereka yang juga berteriak kemudian, salibkan dia, salibkan dia. Ya, maka seringkali kehidupan, jalan hidup tidak seperti yang kita inginkan. Tapi tetaplah berprasangka baik kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, minimal Tuhan tahu. Ya, itu menguatkan kita. Wah, misalnya saya sakit. Wah, saya banyak masalah. Kok saya bangkrut? Kok saya ditipu orang? Kok saya gagal mata kuliah tertentu? Ya, ini mungkin iblis yang mau mencoba mencuri sukacita, belum tentu. Ya, mungkin kesalahan kita atau mungkin ada cara Tuhan yang sedang ingin menggojlok kita, membuat kita menjadi lebih tangguh. Ya, istilahnya kegagalan itu kan guru yang berharga. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Maka kalau kita pernah gagal, jangan menyerah. Pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Tuhan tahu dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ya, kita harus menemukan maksud Tuhan dan kembali kepada Tuhan, memohon petunjuk dari Tuhan. Lalu di ayat 5 dikatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya. Jadi Kristus menjadi batu penjuru. Batu penjuru ini yang paling penting kalau membangun sebuah bangunan di zaman itu. Dan di zaman itu enggak seperti zaman sekarang. Ya, kita pesan batako, mau bata merah, mau batako, ukurannya seragam semua. Karena bikinnya dicetak. Ya, zaman-zaman dulu itu banyak yang tidak dicetak dari batu alam. Ya, batu alam lalu diapakan? Ukurannya beda-beda dong. Dipotong, ya. Dipoles. Supaya apa? Ukurannya menjadi sama. Oh, itu proses yang menyakitkan. Proses, apalagi kita, udah pasti kita bentuknya nggak benar semua kalau digambarkan sebagai batu. Nggak presisi. Maka kita harus, mungkin ada yang dipecahkan, lalu digosok dengan keras, ya, sampai begitu sakitnya. Tapi dengan itu barulah kita bisa digunakan untuk membangun rumah rohani. Ketika kita, Kristus menjadi batu penjuru, lalu kita sebagai orang-orang percaya dibangun di atasnya. Wah, ini menjadi hiburan tetapi menjadi peringatan. Wah, Kristus di dasar, kita di atasnya. Ya. Kita tidak akan dipermalukan. Kristus yang mungkin dipermalukan oleh karena kelakuan kita. Ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini juga penting. Kita mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini kembali lagi, ini teologi Rasul Petrus sangat dalam. Ya. Bukan kita yang hebat. Tetapi karena Kristus, kita dibenarkan juga karena Kristus. Kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan kesalehan juga karena Kristus. Maka tidak ada ruang bagi kita untuk meninggikan diri, membanggakan diri. Tetapi walaupun karena Kristus, tetap kita harus berjuang sekuat tenaga. Mengerahkan semua yang kita bisa untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan di ayat ke-6 dikatakan Yesus itu sebuah batu yang mahal. Ya, tadi kita baca, batu yang mahal, yang terpilih dan mahal tentu karena nggak bisa dibeli. Bahkan mahalnya ini priceless, nggak ada harganya. Ya,
yang sanggup untuk menebus seluruh dosa umat manusia yang percaya kepadanya, yang telah dipilih oleh Tuhan. Ya, ini luar biasa. Karena itu begitu berharganya Kristus. Tidak ada seorang manusia di sepanjang sejarah kehidupan di planet ini yang melaluinya orang diselamatkan. Pendiri-pendiri agama yang bajik, yang saleh, yang baik, menunjukkan hiduplah baik-baik. Ya, hiduplah baik-baik. Hanya Yesus yang mengatakan, akulah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Yang melalui aku kamu akan datang kepada Bapa, ke sorga. Ya, tidak ada jalan selain aku. Hanya Yesus yang pernah mengucapkan kalimat yang paling dahsyat di sepanjang peradaban manusia. Ya, karena itu siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, kalau kita percaya kepadanya, apa yang bisa membuat kita malu? Ya, nggak ada. Ya. Maka ya ini tadi perspektif. Bagi kamu yang percaya, ia mahal. Bagi yang nggak percaya, ya Yesus itu apa? Hanya salah satu dari orang bijaksana. Hanya salah satu dari guru moral yang mengajarkan kebajikan yang tinggi. Hanya salah satu dari kumpulan para nabi yang banyak. Ya, tapi bagi kita yang percaya, dia sungguh-sungguh telah menyediakan keselamatan dan dia yang garansi. Ya, Yesus mengatakan kepada Bapa, orang-orang yang kau berikan kepadaku tidak akan binasa. Ya, maka ini harus tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Maka kita menjadi bangga. Kenapa orang tidak percaya? Karena mereka tersandung pada Kristus. Ya. Bagi kita dia batu penjuru, bagi orang tidak percaya Yesus adalah batu sandungan. Kenapa? Ayat 8 jawabannya. Mereka tersandung karena mereka tidak taat. Satu, mereka tidak taat kepada perintah Kristus, mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka juga tidak dipilih. Mereka tidak dipilih. Hanya orang yang dipilih Tuhan yang akan meresponi panggilan Tuhan menjadi percaya. Maka betapa bersyukurnya kita kalau kita menjadi bagian dari bilangan orang percaya. Tetapi di saat yang sama kita nggak boleh sombong. Ya, karena kita bukan orang benar. Kita masih aktif berdosa walaupun jangan sengaja. Ya. Kita masih sulit untuk hidup di dalam kekudusan yang paripurna seperti yang Tuhan mau. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Gak bisa. Karena itu tadi saya sebut seperti yang dikatakan Martin Luther, kita dibenarkan walaupun kita masih berdosa. Ya. Nah, karena itu pantaskah kita malu hanya karena katakanlah kita minoritas secara jumlah. Ya, tentu kalau ilmu statistik ada angkanya. Ya, walaupun Tuhan tidak peduli dengan angka, Tuhan tidak peduli dengan angka. Kalau Tuhan peduli dengan angka, bangsa yang dipilih Tuhan mungkin ada 190 negara yang dipilih 180, cuma 10 yang nggak dipilih. Supaya Tuhan pengikutnya mayoritas misalnya. Enggak, Tuhan nggak peduli dengan angka. Ya, bukan soal berapa banyak, tapi apakah kita hidup bersesuaian dengan kehendak Tuhan atau tidak. Maka jangan pernah minder hanya karena, waduh saya di kampus saya hanya sendiri orang percaya. Ya. Saya selama sekolah juga nggak pernah menjadi mayoritas di kelas. Karena saya selalu di sekolah public school, di sekolah negeri. Tapi saya juga dulu nggak minder. Saya dengarkan ya katakanlah diskusi interfaith antar agama, saya dengarkan. Kadang-kadang pelajaran yang bukan Kristen saya dengar juga. Yang Kristen boleh keluar, artinya nggak keluar juga boleh. Saya sering dengerin, ya, tapi tidak mengganggu keimanan saya. Tidak mengganggu. Saya hanya mau tahu apa yang dipandang orang. Jangan pernah minder. Jangan minder. Jangan minder juga karena apa? Karena ekonomi orang lebih hebat daripada kita. Jangan minder. Ya, karena semua harta dunia itu nggak dibawa mati. Ya, nggak dibawa mati. Buku rekening, buku deposito, obligasi, reksadana, saham, kripto, nggak ada yang dibawa itu nanti. Nggak ada yang dibawa. Ya, seberapapun banyak harta kita, nggak dibawa. Ya. Bukan berarti kalau gitu nggak perlu cari nafkah, bukan. Ya. Tetapi
Kalau kita hidup benar dan kita tidak sekaya orang, kita tidak seberkuasa orang, nggak masalah. Ya, ada orang yang memang Tuhan tolong untuk punya kekuatan finansial, punya kekuatan wewenang di dalam bidang politik dan lain sebagainya. Kalau kita dipercayakan Tuhan itu, lakukan dengan bertanggung jawab. Udah, ya, as simple as that. Maka yang penting hidup benar, yang penting hidup benar. Dan kita tidak dipermalukan di mata Tuhan. Mungkin dunia mempermalukan kita. Mungkin dunia mempermalukan kita. Mungkin karena iman kita dihambat promosi jabatan di pemerintahan. Mungkin karena iman kita tidak bisa mengabdi sebagai abdi publik, katakanlah menjadi wali kota, gubernur, apalagi presiden. Ya, dan lain sebagainya. Enggak masalah. Ya, itu bukan menjadi tujuan hidup kita. Tapi kita harus hidup benar, bertumbuh di dalam Kristus. Maka kalau Kristus menganggap kita berharga, itu cukup. Kita berharga. Ya, entah orang menghargai kita atau tidak ada masalah.